Umat Islam selalu didiskreditkan, dipojokkan. Kalau tidak dibantai, ya dikerdilkan, dipinggirkan, dimarginalkan, dimiskinkan, ya, dilucuti kekuasaannya, ya. Bahkan dijajah, dikolonisasi. Itu umat Islam tuh. Dan paling ringan itu di Islamofobia kan. Di mereka orang-orang yang bukan Islam ini membenci Islam. Islam itu dibilang radikal, teroris, tidak toleran, dianggap menghambat kemajuan, menghambat modernan. Islam itu primitif, nggak mau maju. Islam itu membuang-buang waktu, merepotkan dengan banyak aturan, yang ibadahnya 5 kali sehari, belum yang sunnah-sunnah, yang sholat tahajudnya, sholat duhanya, sholat rawatib, sunnah rawatibnya, puasanya yang 30 hari atau 29 hari, sebulan penuh, yang melelahkan, yang membuang daya tenaga kerja menjadi lemas dan sebagainya karena nggak makan siang. Itu semua merek, label, dan tuduhan-tuduhan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang non-Islam yang menganggap Islam ini brengsek, buas, ya, kasar, ya, penindas wanita, ya, tukang kawin, ya. Apalagi banyak mereka menjelek-jelekan Islam begitu. Padahal Islam ini hendak menegakkan keadilan. Allah itu maha adil. Jadi manusia ini di bawah bendera Islam dia harus bersikap adil gitu. Harus itu, keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Islam itu mengajarkan zuhud, waro, ya, dan melarang keserakahan, kezaliman, kecurangan, korupsi, kezaliman dan lain sebagainya, itu yang merugikan manusia, yang merusak bumi ini, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat Quran yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata, ya, telah terjadi kerusakan di muka bumi yang diperbuat oleh ulah-ulah manusia. Ada ayat yang mengatakan juga la tufsidu fil ardi, janganlah kalian itu merusak di muka bumi. Mereka membantah. Qalu innama nahnu muslihun. Kami tidak merusak di muka bumi, tidak zalim, tidak curang, tidak korupsi, tidak membunuh, tidak berzina, tidak minuman keras, tidak berjual beli narkoba, dan bersifat adil dan sebagainya. Ternyata mereka itu tidak bersikap adil, mereka curang, mereka zalim, mereka pencuri, mereka koruptor, mereka berzina, ya, mereka incest, hubungan saudara begitu. Mensyarikatkan Allah, menduakan Allah, menganggap Tuhan ini banyak, lebih dari 1, lebih dari 3, menggebal hutan sehingga menggebal bukit dan gunung, sehingga terjadilah bencana, banjir, tsunami dan lain sebagainya, dan perubahan iklim menjadi ekstrim, menjadi lebih banyak hujan atau lebih banyak panas, bla 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 bla. Semua kebaikan itu yang mengajarkan adalah Islam, umat Islam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ajaran Islam ini bertentangan dengan mereka yang menghendaki kezaliman, perzinahan, hubungan seks incest, ya, koruptor, korupsi merajalela, ya, narkoba merajalela, minuman keras merajalela, ya, dan sebagainya yang sifatnya merusak diri mereka sendiri, dan bumi itu sendiri dirusak oleh mereka karena bertentangan dengan Islam yang nanti kita mulai. Sekarang kita tonton suatu kan Islamofobia dunia terhadap Islam, ya, kebencian mereka terhadap Islam dan sebagainya. Kita
tonton, saksikan secara seksama. Umat Islam terus menjadi sasaran kecurigaan atas aksi terorisme di dunia. Kecurigaan berkembang menjadi kebencian. Di beberapa negara, utamanya di Eropa dan Amerika Serikat, perilaku diskriminatif masih dirasakan pengikut Nabi Muhammad ini. Di Eropa misalnya, kebencian ini terekam dalam jajak pendapat yang dirilis pada April 2010 yang lalu. Jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa 54% dari masyarakat Australia menganggap bahwa Islam adalah ancaman bagi gaya hidup Barat yang damai. Dilihat dari sisi demokrasi, kebebasan dan toleransi, sebanyak 71% dari mereka berpendapat bahwa Islam tidak sesuai dengan konsep Barat tentang demokrasi. Kebebasan dan toleransi. Sementara dari sisi hidup kolektif, sebanyak 72% beranggap bahwa Muslim di Australia tidak mengikuti aturan hidup kolektif. Di Swiss misalnya, sebanyak 57% menolak pembangunan menara masjid, dan di Inggris 53% menganggap bahwa Islam adalah bahaya itu sendiri. Survei lainnya menyebutkan bahwa 4 dari 10 orang Perancis dan Jerman melihat Muslim yang tinggal di negara mereka sebagai ancaman. Demikian hasil jajak pendapat yang diterbitkan oleh surat kabar Perancis Le Monde. Sementara itu di Amerika, survei yang dilakukan perusahaan Amerika Serikat Rasmussen mendapat bahwa warga negara Paman Syah menilai Islam sebagai agama yang paling menganjurkan kekerasan dibanding agama lain. Surat kabar The Washington Times melaporkan, sebanyak 52% responden dalam jajak pendapat itu mengatakan praktik agama Islam saat ini mendorong orang berbuat kekerasan, sedangkan 28% menyatakan bukan itu masalahnya, dan 20% sisanya abstain. Survei melalui telepon itu juga menyatakan sebanyak 64% responden berpendapat saat ini memang tengah terjadi konflik global antara peradaban Barat dan Islam. Sebanyak 19% dan tidak setuju, dan 17% lagi tidak yakin. Sekitar 3/4 warga yang disurvei atau 75% responden mengatakan para ulama terus mendorong pemahaman yang lebih menekankan perdamaian. Sementara itu, hanya 24% saja responden meyakinkan tindakan penyerangan Charlie Hebdo yang membunuh 12 orang karena kartun Nabi itu mencerminkan Islam yang sebenarnya. Sebanyak 16% responden juga menyatakan Taliban di Afghanistan yang membantai 130 siswa di Pakistan mewakili Islam yang sebenarnya. Sedangkan yang menilai kelompok militan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS sebagai Islam yang sebenarnya hanya 27% responden. Nah, dengan kata lain, sesungguhnya jajak pendapat itu memperlihatkan sekitar 3/4 warga mereka tidak paham seperti apa Islam yang sebenarnya atau bagaimana secara Islam sesungguhnya. Bisa juga dikatakan kebanyakan orang Amerika saat ini tidak bisa menilai Islam secara objektif. Kebencian terhadap Islam sudah muncul sejak berabad-abad lampau. Terlepas dari latar belakang penyebab kebencian tersebut, nyatanya Islam merupakan agama yang paling cepat berkembangnya di Eropa dan Amerika. Sejak penyebaran Islam ke Eropa pada abad ke-7 Masehi melalui Andalusia Spanyol oleh pasukan Tariq bin Ziyad, panglima tentara dari dinasti Bani Umayyah, benua putih dan biru itu seakan menjadi lahan subur penyebaran dakwah dan syiar Islam. Hasil studi yang dirilis akhir tahun lalu menemukan bahwa Eropa memiliki sedikitnya 38 juta Muslim atau sebesar 5% dari total populasi benua tersebut. Muslim di Eropa sebagian besar terkonsentrasi di Eropa Tengah dan Timur. Sementara itu Rusia memiliki lebih dari 16 juta penduduk Muslim. Angka ini merupakan yang terbesar di Eropa. Sedangkan penduduk Muslim di Jerman sebanyak 4,5 juta, Prancis 3,5 juta jiwa, Inggris 2 juta orang, dan Italia sebanyak 1,3 juta jiwa. Sisanya tersebar di beberapa negara Eropa lainnya seperti Portugal, Swedia, Belanda, Swiss, Belgia, dan lainnya. Jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah. Sebuah hasil studi di Rusia menyebutkan jumlah pemeluk Islam di negara beruang merah tersebut mencapai 25 juta jiwa dari total populasi mencapai 145 juta jiwa. Sementara itu, kelompok pencari fakta asal Amerika, Pew Research Center, mendapati bahwa dalam 30 terakhir jumlah penduduk muslimin di seluruh dunia telah meningkat pesat. Data menunjukkan bahwa tahun 1973 penduduk muslim dunia sekitar 500 juta jiwa. Namun saat ini jumlahnya naik sekitar 300% menjadi 1,57 miliar jiwa. Tercatat 1 dari 4 penduduk dunia beragama Islam. Studi tersebut mengatakan bahwa hampir 46 juta muslim berada di benua Amerika. Di negara superpower Amerika Serikat, agama Islam dipeluk oleh sekitar 2,5 juta orang. Sementara itu di Kanada jumlah pemeluk Islam mencapai 700.000 orang.
Tak jauh berbeda dengan Argentina, umat Islam di negara tangguh itu mencapai 800.000 orang dan merupakan pemeluk Islam terbesar di Amerika Selatan. Sementara itu di Suriname, pemeluk Islam mencapai 16% dari total penduduknya dan menjadi populasi muslim terbesar di benua Amerika. Pesatnya penyebaran Islam di Eropa dan Amerika ini muncul, terutama setelah serangan terhadap World Trade Center atau WTC pada 11 September 2001 silam. Ketertarikan secara alamiah, kian rasa ingin tahu yang mendalam telah mendorong peningkatan jumlah warga dunia yang berpaling kepada Islam. Hal ini diakui oleh Imam Besar Islamic Center of New York, Samsi Ali. Menurutnya, perkembangan Islam di Amerika semakin pesat menjadi kejadian tersebut. Ali menyebut kejadian 11 September 2001 merupakan momentum perkembangan Islam di Amerika. Ali memaparkan, sebelum 11 September 2001, pemeluk Islam di AS adalah imigran dan pekerja biasa yang datang ke Indonesia atau negara-negara lain yang mayoritas penduduknya memeluk Islam. Setelah 11 September 2001, menurut Ali banyak kalangan intelektual serta profesional muda yang memutuskan untuk memeluk Islam. Salah satu profesional muda yang akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam adalah Josh Green. Green sebelumnya dikenal sebagai manajer tour artis-artis hip-hop kenamaan dunia seperti Jay-Z dan Kanye West. Selama 5 tahun Green mempelajari Islam setelah mendengar suara azan dan bergumandang di Dubai bersama rapper bernama yang juga seorang Muslim icon pada tahun 2006. Kini Green memilih jalan hidup sebagai motivator, penulis, dan sukarelawan di bidang kemanusiaan. Bukan hal yang aneh apabila menemui Green sedang membagi-bagikan makanan kepada para tunawisma di jalan-jalan di New York, Amerika Serikat atau di Melbourne, Australia. Lantaran Green berkomitmen menganggap proyek-proyek amal dan kemanusiaan secara global. Umat Islam terus menjadi sasaran kecurigaan atas aksi terorisme di dunia. Kecurigaan berkembang menjadi kebencian. Di beberapa negara, utamanya di Eropa dan Amerika Serikat, perilaku diskriminatif masih dirasakan pengikut Nabi Muhammad ini. Di Eropa misalnya, kebencian ini terekam dalam jajak pendapat yang dirilis pada April 2010 yang lalu. Jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa 54% dari masyarakat Australia menganggap bahwa Islam adalah ancaman bagi gaya hidup barat yang damai. Dilihat dari sisi demokrasi, kebebasan dan toleransi, sebanyak 71% dari mereka berpendapat bahwa Islam tidak sesuai dengan konsep barat tentang demokrasi. Kebebasan dan toleransi. Sementara dari sisi hidup kolektif, sebanyak 72% beranggap bahwa Muslim di Australia tidak mengikuti aturan hidup kolektif. Di Swiss misalnya, sebanyak 57% menolak pembangunan menara masjid, dan di Inggris 53% menganggap bahwa Islam adalah bahaya itu sendiri. Survei lainnya menyebutkan bahwa 4 dari 10 orang Perancis dan Jerman melihat Muslim yang tinggal di negara mereka sebagai ancaman. Demikian hasil jajak pendapat yang diterbitkan oleh surat kabar Perancis Le Monde. Sementara itu di Amerika, survei yang dilakukan perusahaan Amerika Serikat Rasmussen mendapat bahwa warga negara Paman Syah menilai Islam sebagai agama yang paling menganjurkan kekerasan dibanding agama lain. Surat kabar The Washington Times melaporkan, sebanyak 52% responden dalam jajak pendapat itu mengatakan praktik agama Islam saat ini mendorong orang berbuat kekerasan, sedangkan 28% menyatakan bukan itu masalahnya, dan 20% sisanya abstain. Survei melalui telepon itu juga menyatakan sebanyak 64% responden berpendapat saat ini memang tengah terjadi konflik global antara peradaban barat dan Islam. Sebanyak 19% dan tidak setuju, dan 17% lagi tidak yakin. Sekitar 3/4 warga yang disurvei atau 75% responden mengatakan para ulama terus mendorong pemahaman yang lebih menekankan perdamaian. Sementara itu, hanya 24% saja responden meyakinkan tindakan penyerangan Charlie Hebdo yang membunuh 12 orang karena kartun Nabi itu mencerminkan Islam yang sebenarnya. Sebanyak 16% responden juga menyatakan Taliban di Afghanistan yang membantai 130 siswa di Pakistan mewakili Islam yang sebenarnya. Sedangkan yang menilai kelompok militan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS sebagai Islam yang sebenarnya hanya 27% responden. Nah, dengan kata lain, sesungguhnya jajak pendapat itu memperlihatkan sekitar 3/4 warga mereka tidak paham seperti apa Islam yang sebenarnya atau bagaimana secara Islam sesungguhnya. Bisa juga dikatakan kebanyakan orang Amerika saat ini tidak bisa menilai Islam secara objektif. Kebencian terhadap Islam sudah muncul sejak berabad-abad lampau. Terlepas dari latar belakang penyebab kebencian tersebut, nyatanya Islam merupakan agama yang paling cepat berkembangnya di Eropa dan Amerika. Sejak penyebaran Islam ke Eropa pada abad ke-7 Masehi melalui Andalusia Spanyol oleh pasukan Tariq bin Ziyad,
panglima tentara dari dinasti Bani Umayyah, benua putih dan biru itu seakan menjadi lahan subur penyebaran dakwah dan syiar Islam. Hasil studi yang dirilis akhir tahun lalu menemukan bahwa Eropa memiliki sedikitnya 38 juta muslim atau sebesar 5% dari total populasi benua tersebut. Muslim di Eropa sebagian besar terkonsentrasi di Eropa Tengah dan Timur. Sementara itu Rusia memiliki lebih dari 16 juta penduduk muslim. Angka ini merupakan yang terbesar di Eropa. Sedangkan penduduk muslim di Jerman sebanyak 4,5 juta, Prancis 3,5 juta jiwa, Inggris 2 juta orang, dan Italia sebanyak 1,3 juta jiwa. Sisanya tersebar di beberapa negara Eropa lainnya seperti Portugal, Swedia, Belanda, Swiss, Belgia, dan lainnya. Jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah. Sebuah hasil studi di Rusia menyebutkan jumlah pemeluk Islam di negara beruang merah tersebut mencapai 25 juta jiwa dari total populasi mencapai 145 juta jiwa. Sementara itu, kelompok pencari fakta asal Amerika Pew Research Center mendapati bahwa dalam 3 bulan terakhir jumlah penduduk muslimin di seluruh dunia telah meningkat pesat. Data menunjukkan bahwa tahun 1973 penduduk muslim dunia sekitar 500 juta jiwa. Namun saat ini jumlahnya naik sekitar 300% menjadi 1,57 miliar jiwa. Tercatat 1 dari 4 penduduk dunia beragama Islam. Studi tersebut mengatakan bahwa hampir 46 juta muslim berada di benua Amerika. Di negara superpower Amerika Serikat, agama Islam dipeluk oleh sekitar 2,5 juta orang. Sementara itu di Kanada jumlah pemeluk Islam mencapai 700.000 orang. Tak jauh berbeda dengan Argentina, umat Islam di negara tangguh itu mencapai 800.000 orang dan merupakan pemeluk Islam terbesar di Amerika Selatan. Sementara itu di Suriname, pemeluk Islam mencapai 16% dari total penduduknya dan menjadi populasi muslim terbesar di benua Amerika. Pesatnya penyebaran Islam di Eropa dan Amerika ini muncul, terutama setelah serangan terhadap World Trade Center atau WTC pada 11 September 2001 silam. Ketertarikan secara alamiah kian rasa ingin tahu yang mendalam telah mendorong peningkatan jumlah warga dunia yang berpaling kepada Islam. Hal ini diakui oleh Imam Besar Islamic Center of New York, Samsi Ali. Menurutnya, perkembangan Islam di Amerika semakin pesat menjadi kejadian tersebut. Ali menyebut kejadian 11 September 2001 merupakan momentum perkembangan Islam di Amerika. Ali memaparkan, sebelum 11 September 2001, pemeluk Islam di AS adalah imigran dan pekerja biasa yang datang ke Indonesia atau negara-negara lain yang mayoritas penduduknya memeluk Islam. Setelah 11 September 2001, menurut Ali banyak kalangan intelektual serta profesional muda yang memutuskan untuk memeluk Islam. Salah satu profesional muda yang akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam adalah Josh Green. Green sebelumnya dikenal sebagai manajer tour artis-artis hip hop kenamaan dunia seperti Jay-Z dan Kanye West. Selama 5 tahun Green mempelajari Islam setelah mendengar suara azan dan berkumandang di Dubai bersama rapper bernama yang juga seorang Muslim icon pada tahun 2006. Kini Green memilih jalan hidup sebagai motivator, penulis, dan sukarelawan di bidang kemanusiaan. Bukan hal yang aneh apabila menemui Green sedang membagi-bagikan makanan kepada para tunawisma di jalan-jalan di New York, Amerika Serikat atau di Melbourne, Australia lantaran Green berkomitmen menganggap proyek-proyek amal dan kemanusiaan secara global. Umat Islam terus menjadi sasaran kecurigaan atas aksi terorisme di dunia. Kecurigaan berkembang menjadi kebencian. Di beberapa negara, utamanya di Eropa dan Amerika Serikat, perilaku diskriminatif masih dirasakan pengikut Nabi Muhammad ini. Di Eropa misalnya, kebencian ini terekam dalam jajak pendapat yang dirilis pada April 2010 yang lalu. Jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa 54% dari masyarakat Australia menganggap bahwa Islam adalah ancaman bagi gaya hidup Barat yang damai. Dilihat dari sisi demokrasi, kebebasan dan toleransi, sebanyak 71% dari mereka berpendapat bahwa Islam tidak sesuai dengan konsep Barat tentang demokrasi. Kebebasan dan toleransi. Sementara dari sisi hidup kolektif, sebanyak 72% beranggap bahwa Muslim di Australia tidak mengikuti aturan hidup kolektif. Di Swiss misalnya, sebanyak 57% menolak pembangunan menara masjid, dan di Inggris 53% menganggap bahwa Islam adalah bahaya itu sendiri. Survei lainnya menyebutkan bahwa 4 dari 10 orang Perancis dan Jerman melihat Muslim yang tinggal di negara mereka sebagai ancaman. Demikian hasil jajak pendapat yang diterbitkan oleh surat kabar Perancis Le Monde.
Sementara itu di Amerika, survei yang dilakukan perusahaan Amerika Serikat Rasmussen mendapat bahwa warga negara Paman Syah menilai Islam sebagai agama yang paling menganjurkan kekerasan dibanding agama lain. Surat kabar The Washington Times melaporkan, sebanyak 52% responden dalam jejak pendapat itu mengatakan praktik agama Islam saat ini mendorong orang berbuat kekerasan, sedangkan 28% menyatakan bukan itu masalahnya, dan 20% sisanya abstain. Survei melalui telepon itu juga menyatakan sebanyak 64% responden berpendapat saat ini memang tengah terjadi konflik global antara peradaban Barat dan Islam. Sebanyak 19% dan tidak setuju, dan 17% lagi tidak yakin. Sekitar 3/4 warga yang disurvei atau 75% responden mengatakan para ulama terus mendorong pemahaman yang lebih menekankan perdamaian. Sementara itu, hanya 24% saja responden meyakinkan tindakan penyerangan Charlie Hebdo yang membunuh 12 orang karena kartun Nabi itu mencerminkan Islam yang sebenarnya. Sebanyak 16% responden juga menyatakan Taliban di Afghanistan yang membantai 130 siswa di Pakistan mewakili Islam yang sebenarnya. Sedangkan yang menilai kelompok militan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS sebagai Islam yang sebenarnya hanya 27% responden. Nah, dengan kata lain, sesungguhnya jejak pendapat itu memperlihatkan sekitar 3/4 warga mereka tidak paham seperti apa Islam yang sebenarnya atau bagaimana secara Islam sesungguhnya. Bisa juga dikatakan kebanyakan orang Amerika saat ini tidak bisa menilai Islam secara objektif. Kebencian terhadap Islam sudah muncul sejak berabad-abad lampau. Terlepas dari latar belakang penyebab kebencian tersebut, nyatanya Islam merupakan agama yang paling cepat berkembangnya di Eropa dan Amerika. Sejak penyebaran Islam ke Eropa pada abad ke-7 Masehi melalui Andalusia Spanyol oleh pasukan Tariq bin Ziyad, panglima tentara dari dinasti Bani Umayyah, benua putih dan biru itu seakan menjadi lahan subur penyebaran dakwah dan syiar Islam. Hasil studi yang dirilis akhir tahun lalu menemukan bahwa Eropa memiliki sedikitnya 38 juta muslim atau sebesar 5% dari total populasi benua tersebut. Muslim di Eropa sebagian besar terkonsentrasi di Eropa Tengah dan Timur. Sementara itu Rusia memiliki lebih dari 16 juta penduduk muslim. Angka ini merupakan yang terbesar di Eropa. Sedangkan penduduk muslim di Jerman sebanyak 4,5 juta, Prancis 3,5 juta jiwa, Inggris 2 juta orang, dan Italia sebanyak 1,3 juta jiwa. Sisanya tersebar di beberapa negara Eropa lainnya seperti Portugal, Swedia, Belanda, Swiss, Belgia, dan lainnya. Jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah. Sebuah hasil studi di Rusia menyebutkan jumlah pemeluk Islam di negara beruang merah tersebut mencapai 25 juta jiwa dari total populasi mencapai 145 juta jiwa. Sementara itu, kelompok pencari fakta asal Amerika Pew Research Center mendapati bahwa dalam 30 terakhir jumlah penduduk muslimin di seluruh dunia telah meningkat pesat. Data menunjukkan bahwa tahun 1973 penduduk muslim dunia sekitar 500 juta jiwa. Namun saat ini jumlahnya naik sekitar 300% menjadi 1,57 miliar jiwa. Tercatat 1 dari 4 penduduk dunia beragama Islam. Studi tersebut mengatakan bahwa hampir 46 juta muslim berada di benua Amerika. Di negara superpower Amerika Serikat, agama Islam dipeluk oleh sekitar 2,5 juta orang. Sementara itu di Kanada jumlah pemeluk Islam mencapai 700.000 orang. Tak jauh berbeda dengan Argentina, umat Islam di negara tangguh itu mencapai 800.000 orang dan merupakan pemeluk Islam terbesar di Amerika Selatan. Sementara itu di Suriname, pemeluk Islam mencapai 16% dari total penduduknya dan menjadi populasi muslim terbesar di benua Amerika. Pesatnya penyebaran Islam di Eropa dan Amerika ini muncul terutama setelah serangan terhadap World Trade Center atau WTC pada 11 September 2001 silam. Ketertarikan secara alamiah kian rasa ingin tahu yang mendalam telah mendorong peningkatan jumlah warga dunia yang berpaling kepada Islam. Hal ini diakui oleh Imam Besar Islamic Center of New York, Samsi Ali. Menurutnya, perkembangan Islam di Amerika semakin pesat menjadi kejadian tersebut. Ali menyebut kejadian 11 September 2001 merupakan momentum perkembangan Islam di Amerika. Ali memaparkan, sebelum 11 September 2001, pemeluk Islam di AS adalah imigran dan pekerja biasa yang datang ke Indonesia atau negara-negara lain yang mayoritas penduduknya memeluk Islam. Setelah 11 September 2001, menurut Ali banyak kalangan intelektual serta profesional muda yang memutuskan untuk memeluk Islam. Salah satu profesional muda yang akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam adalah Josh Green. Green sebelumnya dikenal sebagai manajer tour artis-artis hip hop kenamaan dunia seperti Jay-Z dan Kanye West.
Selama 5 tahun Green mempelajari Islam setelah mendengar suara azan dan bergumandang di Dubai bersama rapper bernama yang juga seorang Muslim icon pada tahun 2006. Kini Green memilih jalan hidup sebagai motivator, penulis, dan sukarelawan di bidang kemanusiaan. Bukan hal yang aneh apabila menemui Green sedang membagi-bagikan makanan kepada para tunawisma di jalan-jalan di New York, Amerika Serikat atau di Melbourne, Australia. Lantaran Green berkomitmen menganggap proyek-proyek amal dan kemanusiaan secara global. Umat Islam terus menjadi sasaran kecurigaan atas aksi terorisme di dunia. Kecurigaan berkembang menjadi kebencian. Di beberapa negara, utamanya di Eropa dan Amerika Serikat, perilaku diskriminatif masih dirasakan pengikut Nabi Muhammad ini. Di Eropa misalnya, kebencian ini terekam dalam jajak pendapat yang dirilis pada April 2010 yang lalu. Jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa 54% dari masyarakat Australia menganggap bahwa Islam adalah ancaman bagi gaya hidup Barat yang damai. Dilihat dari sisi demokrasi, kebebasan dan toleransi, sebanyak 71% dari mereka berpendapat bahwa Islam tidak sesuai dengan konsep Barat tentang demokrasi. Kebebasan dan toleransi. Sementara dari sisi hidup kolektif, sebanyak 72% beranggap bahwa Muslim di Australia tidak mengikuti aturan hidup kolektif. Di Swiss misalnya, sebanyak 57% menolak pembangunan menara masjid, dan di Inggris 53% menganggap bahwa Islam adalah bahaya itu sendiri. Survei lainnya menyebutkan bahwa 4 dari 10 orang Perancis dan Jerman melihat Muslim yang tinggal di negara mereka sebagai ancaman. Demikian hasil jajak pendapat yang diterbitkan oleh surat kabar Perancis Le Monde. Sementara itu di Amerika, survei yang dilakukan perusahaan Amerika Serikat Rasmussen mendapat bahwa warga negara Paman Syah menilai Islam sebagai agama yang paling menganjurkan kekerasan dibanding agama lain. Surat kabar The Washington Times melaporkan, sebanyak 52% responden dalam jajak pendapat itu mengatakan praktik agama Islam saat ini mendorong orang berbuat kekerasan, sedangkan 28% menyatakan bukan itu masalahnya, dan 20% sisanya abstain. Survei melalui telepon itu juga menyatakan sebanyak 64% responden berpendapat saat ini memang tengah terjadi konflik global antara peradaban Barat dan Islam. Sebanyak 19% dan tidak setuju, dan 17% lagi tidak yakin. Sekitar 3/4 warga yang disurvei atau 75% responden mengatakan para ulama terus mendorong pemahaman yang lebih menekankan perdamaian. Sementara itu, hanya 24% saja responden meyakinkan tindakan penyerangan Charlie Hebdo yang membunuh 12 orang karena kartun Nabi itu mencerminkan Islam yang sebenarnya. Sebanyak 16% responden juga menyatakan Taliban di Afghanistan yang membantai 130 siswa di Pakistan mewakili Islam yang sebenarnya. Sedangkan yang menilai kelompok militan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS sebagai Islam yang sebenarnya hanya 27% responden. Nah, dengan kata lain, sesungguhnya jajak pendapat itu memperlihatkan sekitar 3/4 warga mereka tidak paham seperti apa Islam yang sebenarnya atau bagaimana secara Islam sesungguhnya. Bisa juga dikatakan kebanyakan orang Amerika saat ini tidak bisa menilai Islam secara objektif. Kebencian terhadap Islam sudah muncul sejak berabad-abad lampau. Terlepas dari latar belakang penyebab kebencian tersebut, nyatanya Islam merupakan agama yang paling cepat berkembangnya di Eropa dan Amerika. Sejak penyebaran Islam ke Eropa pada abad ke-7 Masehi melalui Andalusia Spanyol oleh pasukan Tariq bin Ziyad, panglima tentara dari dinasti Bani Umayyah, benua putih dan biru itu seakan menjadi lahan subur penyebaran dakwah dan syiar Islam. Hasil studi yang dirilis akhir tahun lalu menemukan bahwa Eropa memiliki sedikitnya 38 juta Muslim atau sebesar 5% dari total populasi benua tersebut. Muslim di Eropa sebagian besar terkonsentrasi di Eropa Tengah dan Timur. Sementara itu Rusia memiliki lebih dari 16 juta penduduk Muslim. Angka ini merupakan yang terbesar di Eropa. Sedangkan penduduk Muslim di Jerman sebanyak 4,5 juta, Prancis 3,5 juta jiwa, Inggris 2 juta orang, dan Italia sebanyak 1,3 juta jiwa. Sisanya tersebar di beberapa negara Eropa lainnya seperti Portugal, Swedia, Belanda, Swiss, Belgia, dan lainnya. Jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah. Sebuah hasil studi di Rusia menyebutkan jumlah pemeluk Islam di negara beruang merah tersebut mencapai 25 juta jiwa dari total populasi mencapai 145 juta jiwa. Sementara itu, kelompok pencari fakta asal Amerika Pew Research Center mendapati bahwa dalam 30 terakhir jumlah penduduk muslimin di seluruh dunia telah meningkat pesat. Data menunjukkan bahwa tahun 1973 penduduk muslim dunia sekitar 500 juta jiwa. Namun saat ini jumlahnya naik sekitar 300% menjadi 1,57 miliar jiwa.
tercatat 1 dari 4 penduduk dunia beragama Islam. Studi tersebut mengatakan bahwa hampir 46 juta muslim berada di benua Amerika. Di negara superpower Amerika Serikat, agama Islam dipeluk oleh sekitar 2,5 juta orang. Sementara itu di Kanada jumlah pemeluk Islam mencapai 700.000 orang. Tak jauh berbeda dengan Argentina, umat Islam di negara